Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segenap mahasiswa AIK yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah diberikan atas kita hidayah. Inilah harta yang paling mahal yang harus kita jaga, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman, selamatkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita kelak di akhirat. Sholawat atas Rasulullah tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga sholawat kita menjadikan kita bersemangat mengikuti ajarannya, sehingga kita diakui sebagai umatnya, bisa bangkit bersamanya sebagai ashabul yamin, barisan kanan yang diselamatkan oleh Allah menuju surganya yang penuh dengan nikmat. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mahasiswa AIK yang berbahagia. Manusia bertindak sesuai isi pikirannya, dan isi pikirannya sesuai dengan kapasitas ilmunya. Banyak yang karena masih awam dengan ilmu agama menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Maka tujuan apapun yang dilakukan, ujung-ujungnya adalah dunia. Kalau dia bersahabat yang tujuannya mendapatkan relasi untuk keuntungan dunia. Kalau dia menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Kalau dia bekerja, bergaul, atau apapun yang dilakukan, tidak lain tujuannya hanya dunia semata-mata. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dan yang perlu kita ketahui, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, sesungguhnya dunia ini adalah tempat bersenda gurau dan bermain-main belaka. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Pengibaratannya adalah seperti padi yang ditanam, hijau, rano, menguning, berbuah, disabit untuk dipanen, lalu kemudian seolah-olah tidak tersisa sedikit pun. Setiap kita hidup ada awal, ada akhir. Dan bagi orang-orang yang memiliki orientasi dunia, maka kehidupannya, sekali lagi, kehidupannya hanyalah mengejar fata morgana, yang pada akhirnya apapun yang dia miliki tidak digenggam dan tidak pernah dia bawa. Dia tinggalkan di dunia. Dunia ini sifatnya hanya dua pilihannya. Kita yang meninggalkan, mati terlebih dahulu, atau kita yang ditinggalkan, barangnya pecah, hartanya rusak. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka orientasi pertama, yaitu manusia yang berpikir tentang dunia saja, adalah orientasi yang keliru, bahkan nista. Yang kedua, ada orang yang berpikir bahwa dunia ini tidak penting, dunia ini hina, nilainya hanya sesayap nyamuk, nilainya hanya seperti bangkai kambing yang dibuang di jalanan, sehingga mereka tidak memperhatikan sedikit pun, cukup mengambil apa yang mereka butuhkan lalu mereka berlalu. Dan apakah ini baik? Tentu bagi orang-orang tertentu yang punya pemahaman ini baik, mereka mendapatkan ketenangan dari itu. Masalahnya, apakah pemahaman ini bisa dimiliki atau baik jika dipegang oleh semua orang? Bukankah Islam akan kehilangan marwah, tidak memiliki apapun, padahal kehidupan ini butuh biaya untuk haji, untuk umrah,
untuk membangun panti asuhan, pondok pesantren, madrasah. Kita butuh semua itu, dan itu sifatnya dunia. Maka yang ketiga, inilah yang diharapkan oleh setiap mukmin muslim, sebagaimana disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, laisa bi khairikum man tarokat dunyahu li akhirat wa man tarokal akhiratu li dunyahu hatta yusiba min huma jami'a. Bukan disebut muslim yang baik ketika dia meninggalkan dunia untuk akhiratnya, atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk dunianya. Dia ekstrem meninggalkan dunia hanya berpikir untuk akhirat, atau ekstrem meninggalkan akhirat hanya berpikir untuk dunia. Itu bukan disebut sebagai kebaikan. Hatta yusiba min huma jami'a, sampai seorang muslim bisa mempertemukan keduanya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Kamu peroleh, kamu kejar kepentingan dan tujuanmu di akhirat, tetapi kamu jangan lalaikan kepentinganmu, kenikmatanmu, kebahagiaanmu di dunia. Jika seorang muslim memiliki orientasi yang ketiga, hidupnya telah benar. Dan tentu saja, karena hidup sebagaimana kami sampaikan butuh biaya. Hidup bukan hanya berkaitan dengan diri kita, tapi ada anak-anak cucu yang persiapkan. Karena kita dilarang meninggalkan anak keturunan yang lemah. Dan kita juga punya agama yang harus dibela. Seandainya umat Islam dikala itu di zaman Rasulullah tidak memikirkan tentang dunia sama sekali, tentu tidak ada sumur rumat yang diwakafkan, tentu tidak ada kekayaan yang bisa diserahkan, karena mereka tidak mencarinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki orientasi ketiga, mengumpulkan kepentingan akhirat dan tidak meninggalkan kepentingan dunia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.